Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Investment Idea atau channel ide investasi. Kali ini saya ingin review INDF atau Indofood berdasarkan permintaan pemirsa. Ada salah satu yang request mengenai INDF. Saya mencoba membahas INDF sebelum laporan keuangan kuartal satunya rilis. Meski judulnya agak berbeda ya, yaitu INDF, apakah value investing atau value trap? Di video ini kita akan bahas mengapa meski laba INDF tetap naik, tetapi harga terus bergerak sideways atau cenderung downtrend. Tonton sampai habis ya, karena nanti saya juga akan memberikan estimasi target price-nya INDF dari 3 perspektif. Jangan lupa like, comment, share videonya, dan subscribe channelnya. Oke, Indofood INDF, value investing atau value trap. Sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada teman-teman, ini adalah hari terakhir liburan, yaitu berarti selamat Idul Fitri, 1 Syawal 1443 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman liburannya cukup istirahatnya, dan yang masih dalam perjalanan pulang kembali ke Jakarta, kira-kira aman di jalan sehingga dapat selamat sampai di tujuan, di rumah masing-masing, dan kembali ke keluarga dengan selamat sentosa dengan tidak kurang suatu apapun. Seperti biasa, saya akan memulai dengan valuasi IHSG. Saya mengambil valuasi IHSG per 22 April, karena per 22 April adalah saat terakhir IHSG mencoba nge-break level 7.288,89, yaitu adalah target maksimal upper swing kami, di mana semua target kami sudah tercapai, dan target ini sudah pernah dibahas pada video upper target swing IHSG di berapa pada bulan Maret tahun 2022. Berdasarkan penutupan IHSG 22 April di level 7.225, maka kami mendapatkan price earning ratio-nya berada pada 24,66 kali secara weighted average. Jadi kami anggap bahwa IHSG sudah terlalu mahal valuasinya, jadi IHSG akan memulai penurunannya. Oke, Indofood sendiri berada pada sektor consumer cyclical, dengan industrinya berada pada food staples. Nanti teman-teman bisa browse sendiri arti food staples itu apa. Kapitalisasi pasar Indofood berada pada 55.316,7 miliar rupiah. Floating stock pabrik berada pada 49,93%. Dan saham pengendali dipegang oleh First Pacific Investment Management sebesar 50,07%. Ya, ini yang saya lingkarin merah. Kemudian saya akan mulai mengenalkan beta INDF terhadap IHSG adalah sebesar 0,47 kali. Ini saya estimasi merupakan beta 1 tahun ke belakang Indofood. Sedangkan beta 5 tahun ke belakang adalah berada pada 0,27 kali. Jadi untuk saham-saham yang memiliki beta di bawah 0,5 kali, ini adalah merupakan saham-saham defensif, dan biasanya saham-saham ini tidak terlalu volatile, juga nanti kenaikannya juga tidak akan terlalu besar. Oke, ini untuk dipahami karena beta ini adalah akan berpengaruh terhadap perhitungan valuasi. Untuk valuasi INDF, saya tidak akan langsung menghitung valuasi sahamnya, tapi kita harus pahami dulu karakter sahamnya. Oleh karena itu, saya akan coba sajikan financial statement INDF dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Teman-teman melihat revenue-nya mengalami kenaikan secara terus-menerus, dan mengakibatkan EPS-nya atau earning per share-nya juga mengalami kenaikan. Dan juga book value per share-nya mengalami kenaikan. Nah, EV per EBITDA-nya juga mengalami penurunan menariknya. Jadi kalau EV per EBITDA itu adalah kita memfaktor in market cap
dibagi dengan EBITDA-nya perusahaan tersebut. Saya mendapatkan berdasarkan perhitungan compounded annual growth rate selama 7 tahun, EPS Indofood tumbuh sebesar 14,47%, book value per share-nya tumbuh sebesar 10,48%. Dan yang menarik adalah EV/EBITDA-nya selama 7 tahun itu mengalami penurunan sebesar minus 5,51%. Ini saya kasih angka hijau karena penurunan EV per EBITDA ini adalah bagus. Yang berarti adalah Indofood belum divaluasi sesuai dengan fundamentalnya. Dan kami menyoroti bahwa debt to equity ratio Indofood selama 7 tahun, nih teman-teman bisa melihat ya, DER-nya. Oh ini ini dia DER-nya selalu di-maintain di level rata-rata sebesar 1 kali. Dan ini bagus artinya. Oke. Tapi yang menarik dengan segala compounded annual growth rate yang tinggi, harga INDF atau Indofood itu hanya tumbuh sebesar 2,85% selama 7 tahun. Menarik ya, menimbulkan suatu pertanyaan. Untuk membuktikannya, saya akan sajikan pergerakan harga INDF kita lawan dengan pertumbuhan earning per share-nya. Yaitu, nah, teman-teman bisa melihat bahwa dari segi earning per share, saya memakai, kalau untuk pergerakan harga INDF, saya memakai pergerakan weekly, sedangkan untuk earning per share, saya memakai pendekatan trailing 12 months. Jadi pendekatan trailing 12 months ini adalah selalu earning per share itu akan dihitung selama sebanyak 4 kuartal. Jadi tidak memakai annualize, tetapi memakai perhitungan pergerakan 4 kuartal yang berjalan. Nanti teman-teman bisa mencoba mencari tahu arti trailing 12 months itu seperti apa. Ya, kita bisa melihat bahwa pergerakan earning per share INDF dari tahun 2014 yang pada saat itu berkisar di 351 kali 351, INDF itu terus bertumbuh mengalami kenaikan earning per share-nya sampai dengan 870. Ini pada penutupan tahun 2021 kemarin, kuartal keempat. Tapi yang menarik adalah dengan pertumbuhan EPS INDF yang terus naik, harga INDF itu malah bergerak cenderung sideways dan sedikit mengarah ke downtrend. Ini adalah chart weekly ya, teman-teman, yang saya berikan kepada teman-teman. Bisa melihat pattern-nya ya, dengan trading band-nya, ternyata pergerakan INDF cenderung mengalami downtrend. Jadi ini bisa sebut pergerakannya harga INDF mengalami divergen dengan hasil fundamentalnya. Yaitu yang tadi teman-teman sudah saya paparkan, EPS-nya selama 7 tahun berdasarkan CAGR tumbuh sebesar 14,47%, tetapi harga INDF hanya tumbuh sebesar 2,85% selama 7 tahun. Jadi, INDF itu apakah value investing atau value trap? Saya sajikan sedikit pengalaman saya pada saat saya membeli INDF di tahun 2010. Saya membeli INDF pada level 4.400, kemudian saya berhasil menjual INDF di level 5.000, saya hanya mendapatkan untung 10%. Bila saya melakukan buy and hold INDF sampai dengan Mei 2022, maka dengan penutupan INDF pada level 6.300, saya hanya mendapatkan untung sebesar 43,18% selama 12 tahun. Kalau saya rata-rata, maka keuntungan saya per tahun dengan memegang buy and hold INDF hanya berkisar 3,59% per annum secara average 12 tahun. Wow,
Ini kalah ya, bisa dibilang kalah dengan suku bunga deposito. Oke, jadi kita akan mulai masuk ke pembahasan apakah INDF itu value investing atau value trap. Value investing berdasarkan Investopedia artinya adalah pembelian atau suatu harga saham di bawah valuasi intrinsik atau book value-nya atau rata-rata book value-nya. Ini bisa disebut adalah forward looking karena ada kata-kata valuasi intrinsik. Kemudian investor itu percaya bahwa pasar memberikan harga yang salah. Dan kemudian pilihan value investing itu adalah berdasarkan analisa finansial. Oke, ini adalah definisi dari value investing dan kita tahu bahwa INDF ini adalah saat ini sudah murah karena IPS selalu naik, tetapi harga INDF turun. Kemudian kita harus memahami definisi value trap. Ya, value trap itu sendiri adalah pengertiannya di bawah valuasi intrinsik atau book value atau forward looking-nya, tetapi data yang disajikan adalah misleading. Nah, kedua adalah harga yang rendah dari suatu saham biasanya terjadi pada periode berulang. Dan yang ketiga, perusahaan mengalami ketidakstabilan finansial dan memiliki potensi pertumbuhan yang kecil. Nah, untuk nomor 1 dan nomor 3 sepertinya tidak dialami oleh INDF, tetapi untuk nomor 2 ini dialami oleh Indofood atau INDF. Nah, jadi masih ragu ya. Sebenarnya pembahasan value investing atau value trap ini nanti saya akan bahas dalam video khusus, tetapi karena ini INDF atau Indofood ini sangat menarik untuk dibahas, jadi saya sajikan dulu mengenai pengertian antara value trap atau value investing-nya. Definisi dari investment idea terhadap harga saham naik atau turun, biasanya yang nomor 1 perlu adanya penambahan modal. Itu biasanya dilakukan kenaikan terjadi karena adanya right issue atau terjadinya private placement. RI ini adalah right issue, yang kedua adalah private placement. Kedua yang kami lihat adalah kepentingan dividen atau kepentingan ekspansi. Ini biasanya impact terhadap retain earning. Nah, ini bisa dilihat dari book value per share-nya INDF yang selalu mengalami kenaikan. Jadi, kepentingan dividen atau ekspansi itu yang akan menyebabkan saham naik atau turun. Dalam kasus INDF, yang saya baca adalah INDF lebih banyak melakukan kepentingan ekspansi. Karena kalau dividennya, saya rasa dividen payout ratio-nya INDF itu masih jauh kalah daripada Unilever ya. Oke, jadi untuk kasus INDF saya melihatnya adalah untuk kepentingan ekspansi, makanya mereka terus menahan retain earning-nya. Kemudian adalah kepentingan valuasi induk. Ya, kalau kepentingan valuasi perusahaan induk ini sebagai akibat dia memiliki banyak anak usaha. Untuk contoh nomor 3 ini, maka bisa dilihat dari saham ASI, EMTK, Saratoga, atau MLPL. Mereka adalah perusahaan-perusahaan induk yang mempunyai beberapa anak usaha yang juga listing. Untuk kepentingan dividen atau ekspansi ini, yang terutama untuk kepentingan dividen, teman-teman bisa membandingkan dengan state-owned enterprise atau BUMN banking, di mana memang pemerintah Indonesia memiliki kepentingan untuk mendapatkan dividen yang lebih besar setiap tahunnya. Jadi itu mengakibatkan saham-saham seperti BRI, BNI, dan Bank Mandiri itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Untuk perlunya adanya penambahan modal, tadi saya lupa memberikan contohnya, yaitu adalah teman-teman bisa mengecek BRPT. Jadi BRPT itu adalah saham yang sideways seumur hidup, tiba-tiba setelah dia melakukan restrukturisasi, tiba-tiba harga saham BRPT itu melejit naik,
Dan kemudian pada saat sudah melejit naik di atas, BRPT melakukan right issue, dan kemudian BRPT melakukan stock split. Nah, kalau kebijakan stock split itu juga merupakan kepentingan perusahaan induk, di mana stock split itu penting bagi perusahaan untuk saham yang dipegang oleh asset manager. Karena itu menunjukkan bahwa perusahaannya itu stabil secara pertumbuhan. Nah, 3 poin ini adalah pendekatan dari kepentingan pengendali. Saya tambahkan satu, yaitu ada faktor tambahan, yaitu investor memberikan pendekatan valuasi yang berbeda. Biasanya pendekatan valuasi yang berbeda ini impact-nya ada terhadap perusahaan induk ya. Jadi seperti Eptek atau ASI, itu sekarang sudah dianggap sebagai konglomerat model company. Dan saya rasa INDF juga terjadi perubahan valuasi yang diberikan oleh investor karena INDF ini juga sudah mulai menjadi konglomerat di dalam food staples industry. Ya, kan kita tahu dia mempunyai SEMP, dia juga mempunyai LSIP di bawahnya. Jadi dia sekarang sudah divaluasi sebagai perusahaan induk. Jadi memang mungkin ada sedikit perubahan mengenai pendekatan valuasi. Oke, jadi ini adalah definisi kami bagaimana sebuah saham itu naik atau turun. Nah, ini ntar materi akan saya bahas ini di video yang lainnya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke INDF model valuasi. Nah, INDF model valuasi, pendekatan kami untuk tahun 2022 ini adalah yang pertama, kita memakai trading band. Yang kedua, saya akan memakai Fibonacci projection. Dan yang ketiga, saya akan memakai price earning ratio dengan standar deviasi. Jadi, teman-teman yang sudah banyak menonton video saya, tidak selalu ya, saya akan memakai pendekatan forward valuasi atau intrinsic valuasi, yaitu yakni seperti discounted cash flow, PE forward, dan yang pasti untuk INDF ini saya tidak akan memakai pendekatan PBV. Karena kalau kita memakai forward valuasi, pasti target Indofood itu akan selalu tinggi. Tetapi teman-teman sudah melihat kenyataannya bahwa dalam 7 tahun harga Indofood cenderung sideways dan sedikit downtrend. Nah, untuk yang nomor 3, price earning ratio berdasarkan standar deviasi, yang saya pakai adalah valuasi relatif berdasar fiscal year 2021. Jadi, seperti tadi saya jelaskan, saya tidak melakukan forward valuasi, saya hanya akan memakai hasil fiscal year 2021. Ya, teman-teman juga bisa tahu berapa book value per share-nya sekarang dan berapa EPS dari INDF saat ini. Oke, kita langsung masuk ke model valuasi yang pertama, yaitu trading band. Mengapa saya memakai pendekatan trading band? Teman-teman, mari saya sajikan. Ini adalah INDF weekly. Teman-teman lihat pergerakan weekly-nya aja seperti ini dari tahun 2016, pergerakan tradingnya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat bahwa INDF itu mempunyai level bottom untuk bisa di entry bila kejadian ada di level 4.500 dan upper band-nya berada pada 7.600. Ya, jadi bila terkena level-level ini atau resistan levelnya, maka teman-teman bila terkena support levelnya secara weekly, teman-teman bisa membeli secara agresif dan bisa menjualnya pada saat terkena resistan level weekly-nya. Oke, itu untuk trading band. Nah, saya akan juga membahas mengenai Fibonacci projection dari INDF. Menariknya, saya juga menemukan pattern double bottom dari INDF. Jadi, target INDF untuk Fibonacci projection ini adalah kebagi 3. Yang pertama adalah targetnya berada pada 6.500.
yaitu berdasarkan Fibonacci ratio pada 1,618. Kemudian, bila kita memakai konsep pattern double bottom, maka INDF akan menyentuh targetnya sebesar 6575. Hanya saya positif dengan melihat bahwa sektor consumer cyclical ini belum digerakkan oleh market, maka saya positif bahwa target INDF itu akan menuju level 7.000. Ini dari Fibonacci projection-nya ya. Saya yakin bahwa INDF akan menuju targetnya di 7.000. Jadi hanya memiliki upside sebesar ya kira-kira 10% dari posisi sekarang. Nah, yang menarik sekarang adalah target dengan fundamental, yaitu INDF price earning ratio standar deviasi. Teman-teman catat, pada penutupan 28 April, INDF berada pada 6.300 per lembar saham, di mana berdasarkan fiscal year 2021, price earning ratio-nya berada pada 7,25 kali, PBV-nya berada pada 0,64 kali, dan EV/EBITDA-nya berada pada 6,64 kali. Surprise buat teman-teman, semua 3 indikator ini, PER, PBV, dan EV/EBITDA adalah semua terendah selama 6 tahun terakhir, dari tahun 2015. Jadi ini worth to buy. Oke. Dan teman-teman bisa melihat secara tahunan INDF itu mengalami pertumbuhan, jadi tidak seperti Unilever. Jadi dapat diestimasi sebelum rilis kuartal pertama INDF juga akan tumbuh, sehingga mengakibatkan price earning ratio dan PBV ini juga akan semakin mengalami penurunan lebih lanjut. Jadi ini adalah yang saya sajikan adalah PBV, PER, dan EV/EBITDA adalah terendah selama 6 tahun dari tahun 2015. Kemudian untuk PER standar deviasi bottom-nya INDF, yaitu untuk minus 2 kali standar deviasinya, untuk price earning ratio 5 tahun, bottom-nya ada pada 6,06 kali secara PER, dan pada standar deviasi 10 tahun, untuk minus 2 kali standar deviasi, price earning ratio bottom-nya ada pada 7,37 kali. 7,37 kali ya untuk price earning ratio-nya. Jadi ini masih sangat amat murah untuk berdasarkan fiscal year 2021 price earning ratio-nya INDF. Nah, melihat bahwa INDF ini tidak terlalu agresif kenaikannya, maka target yang kami berikan adalah kami hanya memberikan target INDF per standar deviasinya, yaitu hanya mencapai minus 1 kali standar deviasi price earning ratio, di mana untuk 5 tahun minus 1 kali standar deviasinya, price earning ratio berada pada 9,44 kali, dan pada 10 tahun maka price earning ratio-nya berada pada 11,64 kali. Saya sengaja tidak memberikan harga supaya teman-teman agak sedikit aktif nih dalam menghitung berapa sih price earning ratio 9,44 kali dan 11,64 kali terhadap EPS tahun 2021. Pasti teman-teman bisa menghitungnya dong. Itu mudah. Saya share. Simpelnya adalah rumusnya adalah tinggal price earning ratio minus 1 kali standar deviasi ini tinggal dikali dengan earning per share dari tahun 2021, maka teman-teman akan mendapatkan target price-nya. Oke. Question atau bila ada komen, silakan teman-teman memberikan komen ke dalam kolom komen di bawah video ini. Kemudian disclaimer informasi oleh Ide Investasi adalah saya tidak mempunyai posisi pada INDF dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun.
saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses khalayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini sifatnya adalah edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga selalu bisa tetap cuan, terutama dari saham INDF. Jangan lupa like, komen, share videonya, dan subscribe channelnya. Salam ide investasi, dan sampai ketemu di video saya berikutnya.